Lis, Mbak panggil Lis gitu ya. Mbak Lis. Oke, kali Iya. ini kita akan belajar dengan Mbak Lis karena Mbak Lis nggak ada waktu di hari Minggu dan kita manfaatkan belajarnya melalui online ya. Belajar basic ya, awal panduan bagaimana ber-YouTube pria. Oke, selamat malam. Bersama Mbak siapa ini? Boleh diperkenalkan? Ah, Lis, Mbak panggil Lis gitu ya. Mbak Lis. Oke, kali Iya. ini kita akan belajar dengan Mbak Lis karena Mbak Lis nggak ada waktu di hari Minggu dan kita manfaatkan belajarnya melalui online ya. Belajar basic ya, awal panduan bagaimana ber-YouTube pria. Nah, saya gunakan panduan untuk dasar mengacu di sini. Sambil kalau di sini hanya sekedar teori, tapi nanti teorinya sambil kita aplikasikan secara teknisnya bagaimana. Dan ini pertemuan pertama dengan saya dan Mbak Lis. Boleh disampaikan Mbak Lis posisi Hongkongnya di mana? Posisinya di Kowloon Site di Ngau Tau kok. Oh, nggak tahu Tapi kok. di desa Ngau Tau kok. Nggak tahu kok. Wah, Pak Iya. sama pasar nggak tahu kok. Jauh nggak? Kowloon B? Oh, jalan itu masih kira-kira jalan 15 menitan. Sunle Nah, Sunle nggak sampai ya? nggak sampai. Nggak sampai, nggak tahu Dekat kok. sama pasarnya. Oke, sip. Udah apa namanya? Sudah longgar ya jam segini. Oke, kita awali dari kenapa di YouTube ya? Kenapa di YouTube dan kenapa bermain di YouTube? Seperti apa? Jadi kita semua tahu bahwa YouTube itu sebuah platform di mana tempat kita bisa mengapresiasikan apa yang ada di dalam benak dan pikiran kita untuk dituangkan dalam sebuah karya video kan. Itu platform YouTube. Jadi Samen bisa mengunggah atau mengupload namanya kan, mengunggah video sesuai karakter Samen. Tapi ketika kita bermain di YouTube ada beberapa syarat, beberapa hal yang harus diperhatikan, ya kan. Nah, Samen kan menggunakan handphone ya. Untuk startup Samen menggunakan handphone. Jadi untuk yang tahun 2020 sekarang kita nggak perlu men-setting pendaftaran. Nah, ini yang peraturan kemarin, tahun kemarin sama tahun ini berbeda. Kalau tahun ini itu Samen nggak perlu mendaftarkan. Yang jelas Samen ada Gmail, di HP-nya ada Gmail kan? Ada satu Gmail atau berapa Gmail? Ada berapa Gmail? 4. Ada 4 Gmail. Oke, pastikan nanti ada satu Gmail yang akan kita pakai. Dan nanti di satu Gmail itu yang digunakan untuk mendownload. Jadi semua aplikasi Samen kan kalau di-download harus punya Gmailnya kan. Syaratnya kan. Nah, nanti pakai yang Samen benar-benar pakai satu itu biar nanti nggak bingung. Yang kedua, Samen hanya langsung tinggal upload video. Setelah video itu diedit by KineMaster yang Samen punya. Jadi aplikasi edit itu banyak banget. Nah, kalau di iPhone ada iMovie, kalau di Android itu ada Viva Video, ada Viva Editor, ada Video Editor, ada InShot, ada Filmora Go. Banyak banget. Jadi itu semuanya punya punya tujuan yang sama adalah bagaimana diedit videonya. Jadi cara pertama nggak perlu ribet, jadi ya sudah tinggal up di channel YouTube. Caranya, nah kadang-kadang kan kita nggak ngerti caranya nih. Karena sampean pakai HP ya tinggal di galeri, dibuka videonya. Setelah dibuka di videonya, kan di situ ada share kan. Nah share itu kan ada pilihannya. WhatsApp, Facebook, apa, message, terus YouTube. Nah, tinggal di-share di YouTube, nanti tinggal judulnya sampai setting bagaimana dan seperti apa. Judul semuanya ada di situ, nanti dikasih tahu. Tapi kalau sampai nguploadnya dari KineMaster, belum pernah kan? Belum pernah ya. Jadi kalau nanti kalau ngupload dari KineMaster sudah jadi editannya. Nah, di KineMaster itu ada muncul gitu loh. Dikeluarkannya gambar berapa, ada tutorialnya. Dikeluarkan hasilnya nanti 1080, ngerti nggak kualitas. Oh,
Iya ya, yang kualitas videonya itu kan Ah, ada yang low, medium sama high yes. Paham. Jadi di situ karena saya nggak pakai kain master. Jadi saya coba ngomong, sampean bisa bayangin nggak? Kalau sampean aku ngomong sampean nggak bisa bayangin, oke berarti saya butuh butuh toolkit untuk alat untuk bisa menyampaikan Oh. gitu. Jadi tahu, oke. Nah itu, Kalau kain master itu sedikit banyak paham sih. oke. Nanti di kain master seperti itu, sampean ngaturnya suara dan semuanya udah jago diedit di kain master ya. Nah berikutnya adalah setelah setelah itu teknik, jadi tinggal diupload. Yang kedua dalam mengambil gambar sekali lagi di sini mulai saya ajarkan dan saya mulai terapkan ke teman-teman. Itu minimalnya kualitas itu 1080. Nah, di setiap HP itu berbeda-beda. Nah, cara mengetahuinya sampean sampean bisa perhatikan. Nah, di sini kan ada kamera nih. Kebetulan kamera saya kan iPhone. Di sini kemudian ada video. Nah, di video ini biasanya ada tulisannya. Kalau di sini ada 4K, berarti kualitas video ini sudah 4K. Kalau iPhone, nah mulai iPhone 6 ke atas 7, 8, 9 semua kualitasnya sudah 4K. Tapi kalau Android, ya kalau Android punya sampean itu tinggal sampean klik di kamera, kemudian dicari di gerigi-geriginya, terus tekan kualitas video, nanti sampean akan tahu. Berarti HP sampean itu nah, HP sampean lihat di videonya. Kan ada HD sama Full HD. Nah, 1080. nah itu berarti sudah standar. Berarti HP sampean sudah bisa digunakan. Nah, untuk mengambil kualitas video yang standar. Nanti kita cek uploadan pertama sampean kualitasnya berapa. Nanti kalau kualitasnya sudah di 1080, artinya di setting aplikasi sampean sudah oke, di pengambilan gambarnya juga sudah oke. Sampai sini sudah bisa dipahami? Oke. Ini teknik. Nah, kita balik lompat ke panduan awal. Itu tadi teknik ya. Jadi teknik ngambil gambar, dan usahakan kalau ngambil gambar Mbak ya, gunakanlah posisi landscape. Oh, oke. YouTuber rata-rata menggunakan landscape kecuali nek sampean Instagram potret. Itu bedanya. YouTube landscape. Jadi jangan sampai keliru. Kan banyak anak-anak yang pertama upload videonya posisinya berdiri. Nah, jadi itu. Kalau posisi berdiri itu nanti kayak apa ya? Di tengahnya gitu ya? Yes. Gimana ya? Pernah lihat sih. Iya, betul. Jadi ketika di YouTube saya konversikan itu tadi sedikit teknik, dan saya kasih juga secara teorinya bahwa fakta YouTube nggak perlu dibahas. YouTube seperti apa, siapa yang bikin, siapa yang buat, pemiliknya siapa. Tapi kelebihan di YouTube adalah sampean bisa ngupload berapapun video. Itu kan keistimewaan kan. Nah, di YouTube itu sampean bisa ngupload berapapun video kan. Artinya itu ada tempat untuk memori gitu. Bisa dipahami. Jadi setiap karya kita itu bisa terabadikan di situ. Nah, makanya itu yang disebut sebagai free cloud hard disk. Jadi free cloud hard disk. Jadi keuntungannya di main YouTube itu data semuanya sampai disimpan di channel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah YouTube adalah panggung. Nah, sampai perform panggung itu kan nunggu diundang atau acara tersebut. Nah, biasanya kan punya audiens, penonton kan. Iya kan? Nah, di YouTube kita cuma tampil aja di kamera, direkam, kemudian di-up ke YouTube. Kalau penontonnya 1K, berarti sudah ada 1000 yang nonton. Berarti YouTube itu sama dengan panggung. Oke. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami. Yang harus mengerti. Yang ketiga lagi adalah YouTube or social media is future of business. Jadi YouTube itu salah satu bisnis gitu loh. Jadi ketika sampean bermain di YouTube, sama saja sampean itu mau berbisnis.
tetapi bisnisnya nggak nawani jualan, tapi nontonlah, kan gitu kan. Nah, karena nanti ini saya sudah langsung ke teknis. Ketika sampean sudah termonetisasi, jadi memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ya kan? 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka sampean terverifikasi sebagai partner YouTube, diterima sebagai partner YouTube kalau konten-konten sampean tidak mengandung copyright, tidak mengandung pedoman komunitas. Jadi seperti itu. Nanti apa yang dimaksud copyright dan pedoman komunitas, intinya itu adalah aturan-aturan YouTube. Jadi kalau konten sampean sudah memenuhi persyaratan, maka ditinjau sama mereka, kemudian approve. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Aku koyoke ndelok wajah sampean rada bingung atau mbayang no. Dan sepaneng. Tadi kan tapi kan udah dijelasin copyright itu apa, terus juga apa kayaknya pedoman komunitas. Yes, pedoman komunitas itu apa? Kan itu aku nggak paham sama sekali. Tapi kan tadi udah bilang nanti dijelaskan kan di belakang. Oke, ini tak jelasin sekalian karena sudah tak sebut. Copyright itu begini, konten sampean itu mengandung konten unsur lain seperti lagu. Ya kan? Jadi kayak latih. Sampean kan nari, terus sampean ngambil lagu kan. Nah, kalau sampean nari terus sampean gaya lagu, kemudian sampean upload ke YouTube, itu kena copyright. Karena yang sampean ambil tadi, musiknya kan. Musiknya, nah itu dari mana kan? Biasanya ya dari YouTube. Masuk nggak? Sih. Nah, tapi seumpama gini, kan videonya memang dari Lati ya, apa musiknya memang dari original Lati, tapi kemudian kan diedit pakai aplikasi lain, itu masih tetap kena copyright lagi? Silahkan dicoba. Jadi kalau kena copyright, ya ini tantangan. Jadi kalau kena copyright, berarti frekuensinya itu masih belum berubah. Karena nadanya, karena memang ada sebuah aplikasi yang bisa mensiasati bahwa lagu itu bisa. Itu ya. Tapi kalau sampean menggunakan alat musik sampean sendiri, misalnya piano atau gitar, itu jarang kena copyright. Kalau toh pun nanti kena copyright, itu biasanya judul. Karena sama-sama menggunakan kata-kata Lati. Jadi YouTube ini sudah dibeli dengan Google. Jadi informasi yang sama, ibaratnya namanya sama Lati kan, itu di rekamannya dia sudah pernah ada yang meng-up ini, kata-kata ini gitu. Nah kemudian punya sampean bisa dikirimin surat untuk copyright. Ya nggak apa-apa, tinggal dirubah saja. Nah makanya copyright jadi hak cipta gitu. Jadi di YouTube itu sangat menghormati hak cipta. Jadi konten-konten kita itu memang benar-benar harus dituntut original, punya kita sendiri, ya kan, tidak re-upload, ya kan, terus tidak menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di YouTube, lagu dan misalnya karaoke, dan ada yang teman-teman kemarin semule TikTok sama dia diupload ke YouTube, ya jelas copyright, nggak bisa. Jadi tapi kok lihat itu banyak yang dari, maksudnya banyak kan sekarang kayak reaction apa itu kan kok tetap bisa. Nah ya benar, ini juga lagi dibahas. Jadi teman-teman video reaction, aku nggak ngerti kebijakannya, makanya ada yang mencoba pakai reaction, terus tak tanya kena copyright nggak. Nah aku belum dapat jawabannya karena aku nggak pernah mencoba reaksi, tapi suatu saat pasti akan juga saya coba video reaction. Jadi layarnya jadi dua gitu kan, terus kita bagaimana mereaksi atas video tersebut gitu. Nah sebenarnya ada explain, namanya explain itu juga ada. Jadi YouTube itu juga kita boleh dari konten itu kita ambil, terus layarnya kita taruh di belakang kayak TV gitu kan. Nah terus kita bahas ini. Itu juga ada. Nah kayak apa ya? Berita. Kayak seminar gitu. Kalau seminar boleh, Kak berita. Jadi gini, aku ngambil berita di YouTube, masuk di layar TV, kemudian aku menjelaskan. Maksudnya?
nih, paham, paham. Nah, Ya. konten ini kan sudah ada di YouTube. Hmm. Nah, sedangkan saya ngambil, ya kan? Nah, saya harus mereview. Jadi Oh. nambahin, nah kayak gitu. Bisa. Tapi itu enggak, tapi itu enggak kena copyright gitu. Nah, ada yang nggak kena, ada yang kena. Ya, Iya, ribet. bukan ribet, algoritma YouTube. Nah, coba kita kita kasih contoh ya. Coba kita kasih contoh video apa ya? Reaction ya. Karena kita nggak bisa lihat copyrightnya orang karena di channelnya mereka. Tetapi intinya kalau di video itu nontonnya banyak tapi nggak ada iklannya, bisa jadi. Jadi nonaktifkan iklannya karena itu mengandung copyright. Biasanya kan ada yang maksain. Dan biasanya itu nanti akan ada klaim, ada masalah di kontennya dia. Karena itu copyright dan dia tidak lakukan tindakan. Intinya diperingatin, kamu pakai punyaku, hapusen, atau hilangkan lagunya, atau hilangkan Oh, itu suaranya. dikasih warning lewat emailnya yang dipakai YouTube itu. Nah, aku ada contoh nggak copyright. Coba deh sebentar. Copyright, mudah-mudahan masih ada, belum tak hapus. Soalnya di apa namanya, di Gmailku nanti tak cek. Gmail, mudah-mudahan ada contohnya copyright, jadi biar sampean juga sekalian bisa gambarin copyright. Copyright, wah udah tak hapus copyright. Biasanya diemailkan ke email kita, ada tulisannya your content mengandung dan ini hak cipta bla 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 gitu. Oh, coba tak cari di Google contoh email copyright. Copyright YouTube. Coba contoh. Oh enggak, ini di halaman YouTube-nya yang email. Oh, langsung digambar deh. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kita, hai Imul Gaming, you copyright konten bla 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 bla, kan dikirim kayak gini. Sampai di sini sudah dipahami. Jadi kalau Nah, sampai, itu sama YouTube itu dia apa dicekal ya istilahnya. Nggak ya boleh ya tayang. diperingatin, bukan dicekal. Oh. Jadi diperingatin. Kalau dicekal biasanya dia langsung terhapus, ya kan? Langsung terhapus, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain konten kita. Itu namanya dicekal. Nah, copyright. Nah, jadi ini contoh copyrightnya YouTube kalau masuk ke email kita. Jadi kalau sampean suatu saat nanti ngupload, kemudian terus di email ting kayak gini, nah berarti di konten sampean ada. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Ya. Nah, oke, kalau sudah dipahami kita keluar lagi. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi enak kan? Belajar. Nah, paham ya? Copyright sudah mulai mengerti, dan pedoman komunitas. Kalau pedoman komunitas tetap di endingnya nanti akan juga dikasih email copyright. Jadi misalnya konten chaos ya, atau violent, atau kerusuhan, atau pembunuhan, atau kecelakaan yang kepalanya pecah terus ngeluber-ngeluber. Nah, itu mengandung pedoman komunitas YouTube, nggak bisa kena. Nah, yang lagi rame kasusnya anak-anak ini keroan. Hah? Keroan. Maksudnya? Ya. Keroan? Itu kan menyakiti kulit.
Terus yang kedua pedicure manicure di bagian muka terus ditepuk-tepuk gini. Oh. Itu juga kena. Wah. Asik. Baru tahu ya? Iya. Oke, itu tadi copyright ya dan pedoman komunitas. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya kalau masak ya, namanya konten masak, atau konten kita bawa pisau terus kita acung-acungkan atau apa kayak gitu juga kadang-kadang bisa membuat YouTube berpikir ini ngapain gitu loh. Jadi sistemnya dia akan otomatis mendetek. Jadi seperti itu Mbak. Sampai di sini. Itu terus tadi kan YouTube sebagai bisnis kan? Ya kan? Jadi semua orang sekarang yang sudah tahu belajar main YouTube kan. Dan salah satu buktinya adalah di komunitas YouTuber Hong Kong sudah hampir sekitar ada 33 orang mendapatkan gaji dengan bervariasi. Ada yang 8.000, ada 1,5, ada totally 1 tahun dapat 26 juta total. Ada yang sebulannya dapat 3,5, tapi itu tidak, jangan dibayangkan terlebih dahulu, tapi mindset kita dipikir bahwa mindset kita pikirkan dulu bahwa saya akan mengkreasikan apa yang saya bisa, mendokumentasikan apa yang saya bisa. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah YouTube adalah kendaraan. Maksudnya YouTube adalah kendaraan itu apa? Ya YouTube itu sebagai jembatan untuk mengenalkan siapa diri Anda gitu. Ya kan? Makanya slogannya YouTube itu broadcast yourself. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kenalkan dirimu, jadi kembangkan dirimu. Kita mau jadi apa? Dan ini yang saya bahas sama beberapa teman atau adik saya bahwa di saat kita pingin speak up atau ibaratnya kita menyampaikan bahwa ilmu marketing itu begini dan begitu. Kalau di dunia nyata kan kita harus lu punya gelar apa ya kan? Lu punya jadi untuk mensupport agar kamu bicaranya didengar itu biasanya kayak gitu. Nah, untuk di YouTube tidak berlaku. Siapapun Anda, siapapun kalian, ketika sampean membuat sebuah konten di mana konten itu diminati sama orang banyak, ya sudah, sampean akan dapat reward, akan dapat view yang banyak gitu. Nah, dari situ sudah bisa kebayang nggak? Jadi kita itu nggak perlu jadi apa ya, sesuatu yang wah gitu loh. Kan sampean bisa lihat konten mancing ya kan. Ya kan, mancing itu apa sih keahliannya? Ya orang mancing aja terus di shoot nungguin, terus ada orang berburu hantu. Oh. Ya gak? Ya kan ada kan. Jadi adakah itu kemampuan khusus kan nggak ya? Tinggal bagaimana kita mantengin kamera kita, teknologi kita untuk agar dia bisa kan gitu dimasukkan ke YouTube. Sehingga tontonan itu bisa dinikmati. Makanya YouTube itu begitu general. Dia bisa dipasangkan ke siapa saja. Tutorial, cara masak. Jangankan bisa gitu. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya kan. Jadi dari apa yang saya sampaikan, kira-kira ada yang direview lagi kira-kira atau seperti apa? Reviewnya yang mana? Udah oke deh. Nah ya kan, dari awal kan aku nyampein, ada yang sudah bisa diambil nggak, ada yang sudah ditangkep nggak, karena kelihatannya sampai tadi ngomong terus sambil tulis kan. Iya. Soalnya aku tuh ya apa gampang lupa sih kalau nggak cuman poin-poin yang menurut aku penting aku. Ya boleh, aku juga butuh review. Jadi ketika sudah sampean tulis, sampean bisa paham, besok aku nggak bahas lagi gitu. Saya bahas lebih next lagi gitu loh. Dan ini lebih santai. Tadi kan ya yang pertama tadi kan tentang tekniknya pengambilan ya, terus size-nya yang standar itu yang kayak gimana, terus kayak pengambilannya itu gimana untuk YouTube seperti apa, untuk IG seperti apa, dan juga apa lagi ya,
Itu YouTube itu merupakan kayak showing apa tadi, panggung apa gitu, showing something to others kayak gitu. Terus yang perlu dijelaskan tadi tentang copyright juga, terus kebijakan community. Ya. Ya. Oke ya. Nah, terus ada lagi si YouTube ini kan future business ya. Kalau doing YouTube bisa dijadiin bisnis, ladang bisnis. Terus sebagai kendaraan juga. Terus maksudnya kendaraan itu tadi udah dijelaskan, apa sih maksudnya kendaraan YouTube sebagai kendaraan itu juga udah dijelaskan. Berarti... Jadi walaupun lewat YouTube itu kita bisa earning money, walaupun from the simple thing kayak tadi yang udah dicontohin ya, yang jenengan contohin tadi kan kayak bikin tutorial mengganti roda mobil, terus bikin masker apa itu kan juga bisa sih. Nah, itu reviewnya dari aku. Iya. Oh, berarti sudah bisa dari sini untuk startup sudah sampean paham. Kalau paham aku mau lanjutin lagi gitu. Jadi itu dasar ke YouTube. Jadi ketika sampean ditanya, wah mulai YouTube dong, sampean jadi ngerti kenapa aku harus turun ke YouTube, kenapa aku harus pakai YouTube, kenapa aku memanfaatkan YouTube gitu. Karena itu tadi salah satunya, mau bisnis, melakukan sesuatu yang gampang, terus gampang up, nggak perlu audisi dan ABCD. Apa yang kepingin saya speak up ya speak up, apa yang pengen saya tampilin ya saya tampilin gitu kan. Cuman dengan rule, aturan-aturan tadi kan, copyright, pedoman komunitas, dan segalanya, bahkan sampai contoh copyright itu juga ada contohnya. Tadi gambarnya kalau ada suatu saat, jadi ketika sampean besok ngupload kemudian ada yang ada email kayak gitu kan, sampean harus gak kaget, oh ini tuh yang copyright. Nah, tinggal nanti diperbaiki. Nah, kira-kira bagaimana. Nah, untuk menginjak yang berikutnya itu tadi sedikit juga dasar dari awal bagaimana ke YouTube yang jadi panggung. Dan nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian bagaimana memulai dari YouTube. Ya kan? Nah, ini kan tadi sudah dasarnya sedikit, terus bagaimana memulai? Ya, aku bilang upload. Ya kan? Sampean punya apa? Hasil video apa? Belajarlah upload. Nah, begitu di-upload nanti kan bisa dilihat penontonnya berapa. 1, 2, atau 3, atau 5 pertama kali upload. Boleh. Nah, karena sampean sudah bisa editing, ya bisa sampean editing. Atau aku nggak ngerti sudah pernah upload apa belum ke YouTube satu kali. Kayak dulu banget pernah sih, waktu aku kan ke Disneyland ya, tapi tahun kalau nggak salah tahun 2010 2012. Ya, waktu itu kan lagunya aku inget banget, lagunya Sheila on 7. Kan aku kan zaman dulu kan masih belum ada HP gini ya, cuman aku pakai Sony, terus editingnya itu pakai komputer ya, aku lupa pakai apa ya pokoknya. Oke, nama Gmailnya sama masih? Gmailnya masih hidup nggak sampai sekarang? Ya ini tak pakai ini. Ada ya. Oke, sekarang kita cek. Iya itu kena copyright, inget ya. Aku pernah dapat email ya. Aku tapi suruh ngapus habis itu tak hapus kalau nggak salah. Suruh ngapus, aku yang hapus. Oke ya, kita cek ya channel sampean ya. Kita cek channel sampean. Ingat dulu namanya apa? Tetap Persik Lady gitu. Apa? Persik Lady ya. Persik Lady. Nah, kita cek ya YouTube. Ada meh? Ya, kita cek. Belum. Kita cek Persik Lady kan. Kalau ada ya tinggal dilanjutin kan. Persik Ladies pakai Z. Pasti Ladies. DS. Y sama Z.
Ini terus deh. Kayaknya nggak ada. Tuh. Nih, Nah, ada? what the hell, itu masih kelihatan ya. Udah tak, kayaknya udah tak hapus. Ini bener? Sebentar cek. Ini bener? Nih. Bener? Iya bener. Ini keponak. Ya ini punya aku. Sampean masih upload loh 6 bulan yang lalu. Kayaknya bukan ke YouTube deh. Aku uploadnya itu ke Google Cloud. Ya. Ya ini kan subscribe. No, ke Google Drive. Loh, ini kan subscribe. Home. Memang sih ini nggak ada video semuanya, ini nggak ada. Cuman ini upload, sampean upload. Memang di sini nggak ada tulisannya video. Biasanya ada video, ada apa di sini. Tapi ini kan channel sampean. Itu aku ingetnya itu aku uploadnya kan ke Google Drive. Aku simpen ke semua video tak simpen ke Google Drive. Ada ini di sini. Pun juga. Tapi bener nggak ini? Oh ini loh, kok masih ada? Ketawa. Lu kan aku cuman ngomong. Sampean dulu pernah nggak lah? Sampean jawab ada. Lah ini bahkan sampean punya playlist kan? Nah itu kan music favorite. Nah, saran aku ini kita hapusin semua aja. Ini jelas copyright semua ini. Caranya? Ini aku itu yang dari Deska itu aku mau hapus semua, itu caranya gimana? Mana ini? Mana? Yang Deska Course, Dewi Sartika, Deska itu 1, 2, 3 itu aku mau hapus. Judulnya apa? Yang atas itu loh. Yang Deska ada biasanya Deska itu. Nah, Deska Course. Nah, ini hapus aja nih. Iya, ini dari Gmail sampean. Oke, kalau sampean mau hapus kita belajar lagi ya, kita buka. Oke. Ini ya, ingat ya, sampean sudah ada. Oke? Halo? Yes. Dengar. Bisa denger toh? Jangan ngelamun sampean. Aku halo nek sampean. Nek aku halo sampean nggak jawab, aku akan mengulang. Oke ya. Kita mulai. Nah, ini sampean perhatikan ya. Di HP sampean nanti di Gmail sampean ketik YouTube Dashboard. Oke? Ya kan? Berarti ini aku buka email dulu. Kok email? Iya toh? Google Chrome. Oh, buka deh. Oke, terus? Oke, tak ulang lagi. Ya, di Google Chrome tulis YouTube Dashboard. Ingat ini. Kalau enggak sampean tulis. Oke? Oke. Habis ditulis terus ditonton di sini, tak tunggu. Oke ya. Nah, oke, YouTube Dashboard ya ini ya kita klik. Oke. Nah, ini kita klik. Ya. Nah, nanti akan keluar begini. Oh, ini punya saya. Ini kok ada Nah, ya. YouTube Studio ini. Yang bawah. Scroll ke atas terus paling bawah diklik. Harus install YouTube Studio? Enggak, ke bawah, sampean scroll ke bawah ada kan tulisan. Continue to Studio. Nah, tekan itu continue to Studio. Yang keluar apa? Hello new YouTube Studio, goodbye Classic Studio. Oh. Ini keluar semua ini. Nah, ngapusnya nanti dari situ. Oke, perhatikan lagi di layar saya. Jangan di HP itu, ganti di layar saya. Nanti kalau sekalian langsung mau praktek, bisa ditekan. Ambil yang video. Di situ ada nggak? Video yang kedua itu ada. Nah, video klik. Tapi cuman itu toh. Cuman apa namanya? Cuman simbol, nggak ada tulisannya. Iya, diklik. I know, sudah. Nah, keluarnya apa punya sampean? Kalau punya aku begini. Oh, video banyak tadi. Nah, mana yang mau dihapus silakan.
sebaiknya dihapus semua. Oke, semua ya. Tapi kalau enggak Langsung ya juga, ini ya. tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti coba upload deh yang baru. Oke. Aku save sing Pokoknya yang nggak suka ya silahkan. mm. Wes, oke? Udah. Supaya mampet pelajarannya, Terus nanti apa langsung praktek lah sama. hapusnya ini apa ini? Langsung praktek aja. Ya silakan, diklik, Sudah diklik semua kan? dicentang. Ya udah dicentang terus. Ya keluar nggak tanda delete, 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 hapus. Ya hapus, thread. Kok ada ya, Mas? Mbak, coba lihat. Tampilan sampean podo ambek ini ndak? Enggak. Ndak ya? Oke, nek tampilan nggak sama tak samain dulu supaya tampilannya sama sama yang di sini. Ada. Aduh. Saya harus disamain tampilan dulu. Di sini video visibility restriction date views. Berarti lain. Jadi sebentar. Soalnya ini tampilan yang baru punya sampean tampilan yang lama. Punya sampean YouTube klasik. Aku gimana ya kalau sudah di sini udah tampilan semuanya baru. Wah, tampilan gak bisa ini tampilan lama. Aku tampilan baru punya sampean tampilan lama. Oke. Di Berarti nanti pakai yang HP ini aja, nanti prakteknya aku tak pakai ini aja. Soalnya ini kan mungkin nggak update apa HP-nya. Udah, continue aja. Enggak, di Nanti video, nanti di video. Kalau ini coba dilihat di punya saya di video. Nah, ini ada detail kan? Oh, enggak ada di sini. Nah, di sini. Pandit, ada gambar. Oh, harus harus di landscape biar keluar. Oh, paham. Ya, terus. Ini Udah. kan ada gambar pensil, ada terus apa ini? More option. Biasanya kalau kita mau hapus itu nggak usah bingung. Kita cuman klik aja ini centang. Nah, edit. Nah, ini tinggal milih. Di sini ada nggak hapus. Oh, nggak ada. Jadi kita more action. Nah, ini delete forever. Oke, Bisa dipahami? yes. Makasih. Nggak tahu caranya hapus. Oke? Yes, siap. Thank you. Udah kehapus. Siap? Yes. Lanjut. Sekarang jam Bos. sekarang jam 59 ya. Nah, 23. Tak tambah 10 menit deh. Ya kan? 10 menit lagi kita bahas, oke? Jadi di dashboard ini untuk mengutak-atik apa yang ada di YouTube. Jadi kita mau ngedit, mau apa, di sini nanti akan ada namanya komen, nama analitik, playlist, audio library. Nah, nanti bisa dibuka semuanya. Dan sekarang mulai nonton YouTube untuk nyari tutorial yang sampean butuhkan. Maksud nggak tutorial yang sampean butuhkan? Ibaratnya bagaimana bikin custom thumbnail.
Tahu nggak? Apa yang dinamakan custom thumbnail, tahu nggak? Kalau thumbnailnya tahu sih, cuman kalau custom thumbnail itu berarti bikin sendiri ya? Iya. Jadi Paham. Terus jadi tapi caranya nggak ngerti, cuman paham bahasanya tapi nah kayak gini nih. caranya nggak. Nah, gambar ini nih lihat kan? Hmm. Ada foto, ada sharing session komunitas YouTuber Hong Kong by Zoom. Kayak gini. Oke? Hmm. Nah, ini namanya custom thumbnail, ya kan? Nah, ini bisa diganti-ganti. Nah, saya milih yang ini. Nah, itu pakai aplikasi juga. Nah, sampean kan sudah terbiasa bikin gambar kan? Gambar dan tulisan itu kan sudah keahlian sampean. Artinya, nanti ke depan custom thumbnail sampean itu sudah tinggal mengaplikasikan saja. Nah, jadi nanti dibuka studio. Jadi di HP sampean tadi kan ada download aplikasi. Nah, nanti coba sampean download. Yang tadi dibuka YouTube dashboard tadi terus gambarnya gerigi. Ingat kan? Nah, Yang studio itu tadi kan berarti ah, harus download itu dulu. nah itu di-download yang sesuai Gmail. Nah, setelah di-download nanti di situ komenan juga bisa dilihat di situ. Aku nggak bisa di layar PC. No, nontonnya di layar PC nggak bisa. Tapi kalau di HP mudah-mudahan sih sampean bisa. Ini aplikasinya. Bisa dilihat nggak? Terlalu terang. Oh, terlalu terang. Oke sih, sebentar tak stop ya, stop share. Biar agak ngelihat. Iya, terlalu terang ya. Ya tak cari aja studio ya, YouTube studio nanti tak cari. Gambarnya gerigi merah. YT Studio. Yes. Dah. Atau coba saya cari di Google deh gambarnya. YouTube Ini Studio. tadi kelihatan udah. Sebentar, biar biar ben rodok lego. YouTube Studio. YouTube Studio Apps. Kok kayaknya gambarnya. Yes. YT Studio. Cari ini. Wah, malah studio kayak gini. Oke. Bukan. Kemana ya? Balik lagi deh. Ini nanti kalau buka di YouTube dashboard ya, tadi diinget-inget. Nah, di sini ada jam tayang. Nah, ini jam tayang monetisasi. Nah, ini jam tayang saya. Gila, 1.500 sudah naik. Ini jam tayang saya. Ini yang harus dipenuhi. 4.000 subscribe ini. Dan 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Public watch hour. Ya. Oke? Nih. Jadi ini kalau sampai nanti, Ini kan gambarnya. Ya itu di-download. Oke. Jadi nanti ganti thumbnail bisa di situ. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau thumbnail itu apakah harus maksudnya harus ambil dari salah satu Di dalamnya. yang ada di video itu apa kita bisa pakai foto lain kayak gimana? Sebenarnya foto lain nggak masalah, tapi sebaiknya yang menggambarkan ada di video itu jauh lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, sampean berkreasi aja coba nanti. Dan usahakan custom thumbnail itu mempunyai kesamaan. Punya aku kan amburadul nih. Sampean perhatikan kan? Nah, mungkin ini 2-3 sama kan? Ya kan?
kesamaannya maksudnya stylenya. Yes. Karakternya kalau bisa dibikin sama. Iya kan? Nah, punya aku Tapi amburadul. kalau sama nggak monoton gitu. Enggak, maksudnya begini loh. Karakternya sama. Gambarnya Oh, bisa beda. karakter bukan font karakternya. Oh, Iya. paham. Sorry, aku salah itu. Nah, ini kan macam-macam kan? Kan ada yang custom thumbnailnya sama. Coba kita lihat ini ya. Kita lihat ya, kita cek ya. Untuk bisa jadi gambaran buat sampean contoh. Jadi supaya bisa menjadi contoh, akhirnya sampean bisa memberikan gambaran. Jadi kita lihat channelnya ini. Nah, bisa dilihat kan? Paham. Ya. Hmm. Ini artinya kan punya corak yang sama kan? Oh, maksud. Nah, tak kasih contoh lagi. Jadi macam-macam. Eh, yes. Oke? Oh. Ya. Ya, paham. Nah, ini sambil lihat ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Depannya, atasnya begini kan? Nah, ke bawahnya